Pagi semua. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada di akhir perjalanan tur kita. Bagi ngikuti di rumah, tadi itu dua hamba Tuhan yang luar biasa. Satu umur 16, satu umur 17. Maka itu semangatnya masih hebat. Kepada sudah berapa hari tidak mengikuti live streaming, banyak yang tanya. Ya, karena kami perjalanan di Turki, tadi saudara-saudara melihat, ini orang-orang hebat semuanya. Semua kami di sini di bawah umur 40. Amin. Amin. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Kita buka dulu satu ayat ini. Lukas 2 ayat 19. Lukas 2 ayat 19. Kita baca sama-sama Lukas 2 ayat 19. Tadi ada pertanyaan juga. Kami sekarang sedang ada di kota Antalya di Turki Selatan, tapi yang ke arah barat, arah timur, timur. Ya. Udah, baca sama-sama Lukas 2:19, 1, 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, iya. Oke, Bro Eli baca bahasa Belanda yang kencang. Doch Maria bewaarde al deze woorden die overwegende in haar hart. Ya, this word. Perhatikan. In haar hart. Saya mau tanya kepada saudara, kalau kita mendengar kata menabung, itu mikir apa? Uang. Uang. Itu pasti 100%. Tiap kali kita mendengar kata menabung, pasti mikirnya uang. Hari ini kita akan merubah konsep menabung. Apa yang kita mau rubah? Seperti Maria. Maria menyimpan segala sesuatu itu. Nah, perhatikan. Kata menyimpan itu sama nggak dengan menabung? Sama. Nah, mengapa Maria terpilih jadi wanita terhormat di dunia sampai Tuhan mau menjadi manusia lewat rahimnya, lewat kandungan. Karena Maria punya hobi menabung yang beda dengan banyak orang lain. Semua orang pasti akan menjawab kata yang sama kalau ditanya. Ya paling mendengar kata menabung pasti mikir. Tapi kalau kita lihat Maria, berarti dia nabung sesuatu nggak? Ya. Nah, apa yang dia tabung? Segala perkara. Firman. Ada 2 kali tertulis dalam Lukas 1 dan Lukas 2. 2 kali. Kalimat yang sama. Maria menyimpan segala sesuatu itu. Yang pertama ditulis waktu para gembala dan orang Majus datang. Maria kan bingung. Siapa anak ini? Sampai ada orang-orang besar datang. Nah, itu diceritakan oleh mereka dan ditulis Maria menyimpan. Nah, saya mau buktikan. Kalau mendengar kata menabung dan ada uang, pasti ada satu kata lagi. Apa? Ada apa kalau kita menabung? Bunga. Bunga. Rentenya itu. Oke? Nah, ayo kita sekarang jujur pada diri sendiri. Bisa nggak orang menabung kemarahan? Bisa. Karena dia simpan. Bisa nggak orang menabung kekhawatiran? Bisa. Jadi mulai hari ini ingat, yang kita tabung tidak hanya uang ternyata. Segala sesuatu yang kita dengar, segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita pikir, segala sesuatu yang kita ucapkan. Ya, lewat mata, lewat telinga, lewat pikiran, lewat mulut. Itu masuknya tabungan-tabungan dalam hidup kita. Sama seperti kita punya uang, kita mau tabung di bank. Nah, kalau begitu, lewat mata kita, lewat telinga kita, lewat mulut kita, lewat pikiran kita, banyak nggak tabungan kita ini, saudara? Nah, sekarang jawab. Fakta ini menunjukkan ternyata yang kita tabung selama kita hidup
itu lebih banyak yang positif atau negatif? Negatif. Ini yang membuat orang itu rusak hidup. Dan ingat, setiap kali kita menabung, pasti ada bunga. Rentenya itu. Bayangkan kalau orang itu nabung kebencian, rentenya apa? Kepahitan. Kepahitan. Ngeri. Orang nabung sakit hati, tambah lagi. Orang menabung kekecewaan, saudara, ini fakta hidup. Maka itu kalau kita semua hidup seperti Maria, nggak akan ada yang sakit. Karena hati ini bersih. Nah, ternyata harus ngakuin, makin tua umur kita, tabungannya makin dikit makin banyak. Nah, itu dia. Banyak tabungan ternyata salah semua yang kita tabung. Renungkan ini yang jadi masalah. Di sini ada beberapa psikolog akan tahu konsep ini. Tuhan ciptakan pikiran kita itu ada dua bagian. Saya nggak tahu bahasa Belandanya, yang alam sadar dan bawah sadar. Conscious and unconscious. Bewust en onbewust. Bewust and unbewust. Conscious and unconscious. Dalam psikologi, mana yang tabungannya tempat nabungnya besar? Unconscious. Yang bawah sadar. Itu 90% tersembunyi. 10% hanya yang keluar. Pelan-pelan kita harus jujur. Maka itu kita harus mikir. Antara nabung uang dengan nabung macam-macam yang jelek tadi, mana yang lebih sering kita keluarkan, kita buang? Uang. Nah, lo betul tidak? Sepelit-pelitnya orang pelit, tetap duit toh. Tetap ada bilang. Sepelit-pelitnya orang pelit kan tetap keluar duit. Kenapa? Apalagi di Turki. Apalagi di Turki, belanja. Nah, saudara perhatikan ini. Maka itu dalam hidup ini penting sekali kita memperhatikan apa kita tabung. Amin. Amin. Nah, kalau tabungan uang pasti kita keluarkan. Kenapa tabungan kekecewaan, sakit hati, marah, dendam kita nggak pernah keluarkan? Masuk terus. Saudara, ini serius. Firman Tuhan itu luar biasa. Filipi 4 ayat 8. Nah, ini tabungan yang benar. Ya, ini tabungan yang benar. Filipi 4 ayat 8. Nanti baca bahasa Belandanya juga. Filipi 4 ayat 8. Semuanya yang hafal kita boleh catat, nanti renungan di rumah. Semua khotbah selama tur kita ini, baik yang di bus maupun yang di Kusadasi, itu sudah saya share ke grup. Jadi saudara bisa dengar lagi nanti di rumah, termasuk yang pagi ini juga. Udah, Filipi 4 ayat 8. 1, 2, 3. Jadi akhirnya, ya stop dulu. Ini kalimat penting. Jadi akhirnya saudara-saudara, stop. Kalau ada kalimat jadi akhirnya, bahasa Belandanya apa, Brali? Filipi 4 ayat Ayat 8. Voortsbroeders, al wat waar, ja, voortsbroeders. Uiteindelijk zal ja. Dan enda. Nah, kalau ada kata itu, berarti ada lagi nggak? Enggak. Ini loh. Akhirnya, enda. Jadi nggak boleh kita tambahin lagi. Akhirnya harus stop sampai di situ. Apa yang kita stop? Nggak boleh masuk lagi, nggak boleh naik lagi. Ulang, 1, 2, ulang dari depan, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara semua. Berarti ada yang lain lagi tidak? Enggak. 1, semua yang apa? Benar. benar, 2, semuanya mulia, 3, semuanya adil, 4, semuanya suci,
5 semuanya manis. 6 semuanya Sedap didengar. sedap didengar. 7 semuanya Disebut kebajikan kebajikan. Yang ke-8 dan patut dipuji. Suruh apakan? Semuanya Pikirkanlah, tabunglah semua itu, simpanlah semua itu. Saya sering berkata kepada orang nggak bisa tidur. Ini pilnya. Pilnya Filipi 4 ayat 8. Minum sesuka-sukanya, mau 100 kali sehari. Sebelum makan, sudah makan, nggak ada bedanya. Minum saja. Lu ngerti gak kok ini saya jadikan obat? Orang yang pikirannya bersih. Catat. Orang yang pikirannya bersih, hatinya pasti bersih. Kalau pikiran bersih, hati bersih. Mulutnya pasti bersih. Kalau mulutnya sudah bersih, karena hatinya bersih, pikirannya bersih, matanya juga jadi bersih. Ngelihat nggak belean. Coba bilang nggak belean tadi. Lihat, kalau hatinya bersih, pikirannya bersih, mulutnya bersih, matanya bersih. Melihat yang salah, tetap nggak kelihatan salah. Orang yang hatinya kotor, pikirannya kotor, melihat yang bersih jadi kotor juga. Nah, orang seperti ini pasti suka nyalakan orang lain. Gara-gara ya ini, gara-gara ya itu. Ayo suami istri yang sering bertengkar. Ada enggak? Banyak. Ayo, suami istri rajin bertengkar. Ada enggak? Maaf ya. Ini saya jangan dikeroyok ya. Yang di rumah boleh ikut jawab di situ ya. Maaf, jujur ya, saya minta dengar baik-baik. Biasanya antara suami istri, maaf, yang sering nyalakan itu yang mana? Sering. Istri. Oke, gini aja. Oke, gini. Yang jujur disayang Tuhan. Dengar. Di dalam fakta antara suami dan istri, siapa yang lebih sering rasa jengkel karena siapa? Istri. Serius loh saudara. Serius sudah saya jawab. Ya udah ya. Jawabnya sambil marah itu. Jawab. Maaf ya saudara. Ini fakta dalam hidup. Iya udah suami ada istri betul. Oke ya. Naik mobil. Biasanya nyetir siapa? Istri. Biasanya. Ayo. Biasanya. Perjanjian baru istri, Pak. Enggak ada. Biasanya. Jangan sampai kata yang lain. Ya udah suami. Udah jangan bilang ya udah. Saya istri atau Lo ini suami. kasusnya. Dengar, ini loh. Yang banyak protes siapa ini sekarang? Istri. Ketahuan lah. Ketahuan ya. Dan nggak jadi kami ya deh. Saudara, ini bukti. Saya cuma tanya biasa. Nah ya siapa itu loh? Suami. Nah, cuma tanya biasanya mau jadi panjang-panjang, yang perjanjian baru, yang ini, yang itu. Ngapain muter-muter? Oke, saya tanya lagi. Stop. Ini ketahuan bukan? Jangan suka ribut. Istri. Ya sudah. Maaf. Begini. Tolong. Kalau biasanya yang nyetir itu suami, jangan tersinggung. Yang cerewet siapa? Istri. Lo tergantung kode. Loh, tergantung. Saya tanya biasanya. Aduh, sudah benar. Lah saya apa ya? Tolong ya begini ya suami istri. Begini ya suami istri. Kalau nyetir suami, saya ini ngomong begini nih, saya nggak bisa disalahkan. Saya nggak bisa nyetir sampai hari ini. Nesirnya Nggak bisa. jadi Lucy yang nyetir. Lu enggak juga. Taksi. Banyak. Denger ya. Saya apa? Ada telepon. Oh matiin aja.
Udah? Jadi kalau yang nyetir suami, yang ribut yang di sebelah, saya bilang istri yang di sebelah, ya, supaya nggak tersinggung. Gini loh suami, langsung nggak usah ribut, minggir, keluar, suruh tukar. Setuju nggak? Setuju. Nah, tapi ada jawab, lu tahu kok nggak mesti nyetir, kamu suruh nyetir. Ya sudah, kalau tahu nggak mesti nyetir jangan ngomong terus. Kasih obat tidur. Wah, ini suami kejam ini. Oke saudara, tapi sebetulnya ini loh fakta hidup suami istri, betul nggak? Hal-hal kecil. Kita ini nggak pernah ribut karena tembok jebol, atap runtuh, betul? Kita ini ribut karena hal kecil. Sandal mana sandal? Belum. Mana sisir mana? Betul? Ayo, apalagi kecil-kecil sering ribut kita di rumah. Apa? Handphone, nah itu dia. Apa sih ya? Saudara begini ya, kita harus jujur. Semua ini terjadi sesuai dengan tabungan kita. Kalau seorang istri atau seorang suami tidak menabung kesalahan pasangannya, ngerti nggak kalimatnya? Banyak nggak kita menabung kesalahan pasangan kita? Menikah sudah 50 tahun, masih ngomong, ingat 2 hari pertama kita menikah. Lama sekali. Betul tidak? Ingat? Benar? Terus ada yang lebih jauh lagi. Ingat 3 hari sebelum kita kawin, mama lu ngomong apa? Jadi ngomongin siapa ini? Sebelumnya, kamu turun ke Nazaret gitu aja. Cari gadis yang mau hamil sebelum nikah. Kira-kira ini nggak usah, ini pakai yang ini apa buka dari Indonesia. Saya nggak. Itu bisa 3 langsung itu. Ini saya kira. Udah, yang sebelah bisa? Ini udah. Nah, ya. Oke, lanjut. Bentar. Ya. Maaf terputus yang rekaman, yang live streaming. Jadi ketika zaman Maria banyak gadis, kenapa Papa langsung nunjuk Maria? Karena Tuhan tahu isi hatinya. Maria ini punya hobi yang luar biasa. Seandainya semua kita, baik pria maupun wanita di dunia, punya hobi seperti Maria, suka menabung firman. Maria menyimpan segala sesuatu di hatinya, terus dipikirkan, direnungkan, terus. Wah, hidup ini luar biasa. Coba contoh ini. Orang yang menabung kebencian,
pasti melahirkan dendam. Betul? Orang menabung khawatir, maka akan melahirkan putus asa. Hidup nggak ada artinya. Betul? Orang yang menabung ketakutan, dia akan melahirkan penyakit. Maria menabung firman, yang lahir siapa? Yesus, yang adalah firman. Saudara, maka itu hati-hati dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan mulut kita, dengan pikiran kita. Karena itu tempat tabungan-tabungan itu masuk. Betul tidak firman ini? Jadi Filipi 4 ayat 8 tadi luar biasa kalau kita mau pakai. Dan akhirnya, handle, gak ada yang lain. 8 hal yang positif, 8 hal yang bagus. Wah, domba dan gembala luar biasa. Yang nggak tahu nggak apa-apa. 8 hal yang tertulis di Filipi 4 ayat 8 itu akan membuat hidup ini sehat, hati ini bersih, pikiran ini bersih. Maaf ya saudara, saya beri contoh kecil. Ini salah satu bukti kejahatan manusia. Dengar ya. Kalau kita hutang orang, sering lupa atau sering ingat? Lupa. Nah, kurang ajarnya. Kalau orang hutang kita ingat terus. Enggak ada yang ngamen. Yang aku nggak pernah. Ih, keren. Saudara, itu manusia. Contoh kedua, kurang ajar kita. Suka nggak kita disalahkan orang? Suka nggak saya tanya? Enggak. Tapi sadar nggak kita nyalakan orang? Itu manusia. Maka itu sebelum kita suka ribut dengan yang lain, sebelum periksa dulu hati kita. Ya, nggak ada orang suka disalahkan, nggak ada. Tapi sebelum kita menyalahkan orang, mikir begini. Ada nggak diantara kita nggak pernah salah seumur hidup? Nggak ada. Nah, kalau kita sadar nggak pernah bisa nggak salah, karena kita harus bersalah karena namanya manusia. Maka itu 1 Yohanes berkata, orang berdosa itu bukan berzina, bukan membunuh saja. Dikatakan surat 1 Yohanes, berdosa itu kalau menganggap dirinya nggak berdosa. Hebat ayat itu. Maka itu kalau ada orang berkata, oh, aku ini sebelum ngomong hati-hati dulu. Maka itu aku percaya aku nggak pernah salah ngomong. Wih, ini dengan dekat-dekat ini makhluk halus ini. Lo betul nggak? Mana ada orang nggak pernah salah ngomong? Lo jawab iya atau tidak? Nggak bisa, namanya manusia. Maka itu sebelum kita mengungkapkan kejengkelan kita karena ada orang bersalah kepada kita, mikir dulu. Aku sering salah juga ternyata. Betul? Nah, begitu kita sadar kita sering salah, maka reaksi kita kepada orang nyalai kita nggak akan negatif. Kita malah tertawa. Ternyata kita dua ini sama ya. Semoga amin. Betul nggak? Ternyata kita dua ini sama. Maka itu suami istri belajar seperti Maria. Begitu melihat pasangan kita salah, jangan emosi dulu. Tenang. Aku juga sering salah. Begitu kita sadar sering salah, tertawalah yang kenceng. Bukan tertawai dia, bukan tersinggung nanti. Apa tertawanya? Alasannya, oh sama kita ini. Amin. Maka hidup akan indah dan bahagia. Pokoknya sebagaimana kita sering nabung uang dan kita sering pakai belanja, seperti itu tabungan-tabungan yang jelek cepat buang. Nah, mumpung kita masih di Turki, belum pulang ke Eropa, ke Belanda, ke Jerman, belum balik ke Indonesia, habisin tabungannya di mall nanti. Bukan uangnya. Apanya tadi? Sampah-sampah itu. Betul? Ayo jujur, dan selama perjalanan 1 minggu ini sempat gesekan, sempat salah
ngomong salah dengar, selesaikan indah semuanya. Suami istri yang rajin jengkel, orang Surabaya dia bilang gondoan, yang Surabaya bilang gondoan. Apa yang gondoan bahasa Belandanya apa? Moken. Ayo selesaikan semua. Amin. Jangan ada kata-kata stempel. Jangan ada kata-kata cap. Ngerti maksud saya? Stop. Dari dulu dia itu memang begitu. Sering nggak kita ngecap mengirim stempel pada seorang? Jangan. Periksa diri kita lebih dulu. Maka itu kalau tabungan kita benar, aduh indah hidup ini. Ayat terakhir, Filipi 3:13. Nah inilah obat untuk hidup sehat, hidup tidur nyenyak, hidup ringan, hidupnya enak. Filipi 3 ayat 13. Ayat terakhir. Nggak usah serahkan pada Pak Pendeta tadi. Udah, 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap. Nah, stop dulu. Ini pengakuan Rasul Paulus. Saudara-saudara, aku nggak pernah menganggap aku sudah dapat sesuatu. Aku menganggap sesuatu. Belum. Tapi ini yang kulakukan, yaitu aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat ini saya sudah buktikan kepada beberapa psikolog. Kalau manusia hidup taat pada firman ini, nggak perlu makan obat tidur, nggak perlu konsultasi ke ini ke itu, nggak perlu. Masalah terberat kita, perhatikan, bukan nggak punya uang. Saya ulangi, masalah terberat kita bukan nggak punya rumah. Masalah terberat kita bukan nggak punya cucu. Masalah terberat kita adalah kalau peristiwa masa lalu kita hadirkan ke hari ini. Itu berat loh saudara. Dulu capek hidup dulu. Ini sudah 2019 mau habis. Masih ada yang hidup di tahun 1974. Kenapa kamu nggak bisa maju dari 74? Habis waktu itu pacarku mati kecelakaan. Misalnya. Dulu. Gak ada gunanya, betul? Aku telah melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kalau sudah baca ayat 14 ini, apa itu? Panggilan surgawi. Hadiah dari Kristus Yesus Tuhanku. Ayo kejar itu. Berlari-lari. Betul? Ayo kejar itu. Berlari-lari. Maka hidup ini tenang. Maka kalau kita melihat orang begitu menjengkelkan pun, kita berubah. Sebab pikiran bersih, hati bersih. Yang kotor-kotor buang semua. Jadi pulang dari sini, buka tabungannya. Saldonya apa itu? Betul enggak? Sampah tahun 74 yang disimpan sampai hari ini jadi penyakit. Sampah tahun 78, sampah tahun 81, sampah tahun 87, ya ampun. Sampah tahun 2000, sampah 2003, sampah 2014, dikumpulkan semua. Jadi secara jujur rumah kita ini penuh sampah loh kita kalau sadar. Loh, betul enggak? Luar biasa. Sesek hidup ini, penyakit numpuk. Amin. Satu ayat lagi, Mazmur 73:1. Siapa yang nggak pernah merasa kebaikan Tuhan? Mungkin berkata, Tuhan kenapa aku begini? Tuhan kenapa aku begitu? Aku tahu dia itu jahat loh Tuhan. Kenapa Tuhan baik pada dia? Tunggu dulu. Inilah firman yang memberitahu kita kapan kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Mazmur 73:1. Mazmur 73. Oh, saya ini lupa berani baca bahasa Belandanya. Filipi 4:8. Apa itu? Filipi 4:8 belum bahasa Belanda. Ya, ayo. Bahasa Belanda Filipi 4:8 yang kencang. 8 ayat 8. Ya. Voorts broeders, al wat waar, al wat waardig, al semuanya udah kata al semuanya. Ya. Al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heeft en lof verdient, bedenk dat wat u geleerd en overgeleverd is,
wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Amin. God the vredes. Luar biasa. Tuhan yang Raja damai itu akan, pikiran kita akan dikuasai. Maka itu bahasa Indonesia nggak ada kata semua. Saya tambahin tadi. Brother, Mazmur 7 ayat 1. Cepat. 1, 2, 3. Sesungguhnya malam itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bahasa Belandanya 731. Waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die rein van hart zijn. Rein van hart. Jadi Bapa di surga nggak bisa baik pada semua kita kalau hati kita nggak bersih. Karena nabung yang jelek-jelek, nabung yang kotor-kotor. Itu masalahnya. Mau berubah nggak mulai hari ini? Mau. Oke, jangan tersinggung. Ini kalimat yang terakhir. Firman Tuhan. Misalnya, ini saya pernah ngomong berapa waktu lalu, saya lupa di mana. Antara firman Tuhan dan firman mama mertua, mana lebih gampang dihafal? Mertua. Nah, itu dia. Kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Karena disimpan di hati dan direnungkan siang dan malam. Maka itu hafal. Coba ditanya, saudara apa khotbah 2 minggu lalu? Nah, karena nggak disimpan di hati seperti Maria nggak direnungkan. Terpujilah Tuhan, pulang dari tur ini kita semuanya berubah. Amin. Di rumah Tuhan juga memberkati. Tepuk tangan buat diri.